Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Join lagi ke kelas kita hari ini, yaitu kelas Matekom untuk kelas ABC dan juga kurikulum 2015 ya. Oke, ini saya kembali lagi, kita nggak bisa meeting via Zoom ya. Saya juga beberapa hari ini juga dapat WA dari teman-teman ya. Masih banyak juga yang kesulitan akses Zoom begitu ya. Jadi ini mohon pengertiannya, kan ini buat kesejahteraan kita bersama ya. Saya sebenarnya pengen banget ketemuan via Zoom ya. Tapi ya karena ini banyak yang penting di Matekom ini dan kalian juga butuh recordingnya. Jadi saya rasa kita pertemuan via WAG dulu itu tidak masalah ya. Kasihan juga teman-teman kalian yang nggak punya sinyal. Begitu. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini. Kita masih ke matriks ya. Nah, matriks ini memang uh, banyak sekali aplikasinya di dunia ekonomi sehingga kita butuh mempelajari matriks lebih dalam, begitu ya. Uh, Kemarin kita sudah mempelajari mengenai 4 macam ya, pengertian matrik, jenis matrik, operasi matrik, dan matrik determinal serta inverse. Dan hari ini kita akan lebih banyak membahas mengenai matrik dari persamaan simultan ya. Oke teman-teman, sebenarnya materi kita ini masih ada satu kali lagi ya. Saya nggak bisa menyampaikan semuanya pada hari ini. Kalau saya terus-terusan menyampaikannya, nanti kalian juga akan bingung begitu ya. Jadi untuk yang input output nanti akan saya kirimkan saja rekamannya ya. Jadi kalian bisa mempelajari sendiri untuk di rumah ya. Jadi silakan nanti saya akan kirimkan link rekaman dari yang output input. Oke teman-teman, sekarang sedikit kita overview materi yang kemarin. Kita sudah bicara tentang operasi matrik, bagaimana matrik-matrik itu sebenarnya itu masih dasar, karena itu semua sudah kalian pelajari waktu di tingkat SMP dan juga SMA begitu ya. Jadi kita hanya mengulang dan mengulas yang kemarin ya. Nah sekarang kita akan lebih banyak mengaplikasikan matrik tersebut ya. Jadi hari ini kita lihat adalah aplikasi operasi matrik dalam ekonomi dan juga bisnis. Oke, oleh karena itu saya akan menyematkan video di sini. Jadi teman-teman silahkan didengar ya. Ini video dari sebuah universitas ya. Nah, ditunggu dulu ya. Saya sematkan videonya. Oke, kita dengarkan video terlebih dahulu. Ya, saya izin share screen ya. Kita share videonya. Silakan diamati terlebih dahulu videonya. Persoalan bisnis ataupun ekonomi. Kita coba menyelesaikan persoalan yang pertama. Ya, di sini untuk soal yang pertama adalah Anda disuruh menuliskan berapa matriks dan bentuknya yang ada dalam persoalan ini. Nah, kita harus menentukan ada berapa matriksnya untuk mempermudah kita untuk melakukan pengoperasian matriks. Yang pertama adalah matriks yang bisa kita temukan di soal, yaitu matriks untuk komposisi bahan baku. Ya, matriks komposisi bahan baku untuk masker ya. Oke, di sini sekarang saya mau mencoba membuat dan memasukkan komposisi bahan baku yang dibutuhkan dari masing-masing barang masker batik ya. Untuk barang A-nya masker kain, barang B-nya masker batik.
Dan barang C-nya atau yang ketiga, masker polyester ya. Oke, kemudian di sini tadi untuk masker kain dibutuhkan tadi ada kain A, ya, kain A, kain B, dan kain C. Ya. Untuk masker kain dibutuhkan 1 kain A, 3 kain B, dan 2 kain C. Untuk masker batiknya 2 kain A, 2 kain B, 1 kain C, dan untuk masker kain kombinasi kain polyesternya kain A-nya 1, kain B-nya 2, kain C-nya 2. Kita buat matriksnya. Sehingga matriks A yang bisa kita dapatkan di sini adalah matriks 3 kali 3. Ini matriks pertama kita. Ya, kemudian kita bisa temukan lagi di dalam soal itu adalah matriks produk di Surabaya dan di Jakarta. Jadi di sini kita coba masukkan angka dari soal ke dalam matriksnya. Ya, jadi di Surabaya memproduksi masker kain berapa, masker batik berapa, dan masker kain polyesternya berapa. Di Surabaya memproduksi 100 masker kain, di Jakarta 80, kemudian di Surabaya memproduksi masker batik 200, di Jakarta 120, dan masker yang polyesternya Surabaya 250 dan di Jakarta 200. Sehingga kita dapatkan matriks yang kedua. Saya tuliskan di sini matriks B dengan ukuran 2 kali 3. Oke, kemudian matriks lainnya adalah yang kita bisa temukan di soal, yaitu matriks untuk harga bahan baku. Ya, untuk harga bahan bakunya di sini untuk harga bahan baku kain A berapa, kain B berapa, kain C berapa. Ya, di sini kita ketahui harga kain A 500, harga kain B 800, dan kain C 1000. Oke, berarti ya sudah ketemu untuk matriks C-nya. Matriks C-nya ini karena hanya terdiri dari 1 baris, maka disebut vektor baris. Ya. Kemudian matriks yang berikutnya yang kita bisa temukan di soal adalah matriks harga jual ya. Matriks harga jual untuk masker kainnya, masker batik, dan masker polyester. Oke, harga jualnya di sini ada matriks kainnya 3.000, kemudian 5.000, dan 7.000. Kita temukan matriks D yang juga berbentuk vektor baris karena hanya terdiri dari 1 baris. Oke. Soal nomor 1 dan selesai. Kita menuju ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2, kita diinstruksikan untuk menghitung jumlah bahan baku yang diperlukan di tiap pabrik. Jadi jumlah bahan baku untuk tiap pabrik. Maka kalau kita
disuruh untuk menghitung jumlah bahan baku tiap pabrik dari 4 matriks yang kita tadi sudah tuliskan, yang mana kira-kira yang bisa kita kaitkan. Ya, otomatis jika kita disuruh menghitung jumlah bahan baku di tiap pabrik, maka kita membutuhkan data dari matriks A yang menunjukkan jumlah bahan baku untuk pembuatan masing-masing produk, dan matriks B yang menunjukkan berapa produksi tiap-tiap produk di masing-masing pabrik, sehingga kita bisa dapatkan jumlah bahan baku untuk tiap pabriknya. Maka di sini saya coba mencari matriks E di sini ya. Matriks E adalah matriks untuk jumlah bahan bakunya. Matriks E ini kita bisa dapatkan dari hasil perkalian matriks A tadi dan matriks B. Oke, jadi kita tuliskan lagi. Kemudian untuk hasilnya ya, hasilnya ketika ini ada perkalian matriks 3 kali 3 dan matriks 3 kali 2, maka hasil akhirnya pasti matriks 3 kali 2 ya. Masih ingat cara perkaliannya ya. Nah, kita kalikan dulu baris pertama matriks A dengan kolom pertama matriks B, sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Matriksnya 3 kali 2 untuk matriks E. Oke, soal nomor 2 selesai. Kemudian soal yang ketiga. Soal yang ketiga, ini Anda disuruh menghitung jumlah biaya. Ya, jumlah biayanya dulu. Untuk menghitung jumlah biaya, pasti yang kita perlukan rumusnya apabila kita disuruh menghitung berapa sih kira-kira biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan ketiga masker itu, pasti yang kita butuhkan adalah jumlah kebutuhan bahan baku ya di matriks E tadi ya kan. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah apa? Harga beli bahan baku tersebut ya. Harga beli bahan baku tersebut ada di matriks C. Ya kan? Karena rumus dari biaya itu sendiri adalah berapa seluruh kebutuhan bahan baku kita dikalikan dengan harga untuk bahan baku tersebut. Sehingga yang dibeli perusahaan itulah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Ya. Sehingga di sini langsung aja kita coba kalikan untuk biaya, kita coba cari matriks, ini tadi yang terakhir matriks E ya, kita coba cari matriks F ya, matriks F adalah matriks biaya. Untuk matriks F-nya ini tadi berarti matriks E ya dikalikan dengan matriks apa? Matriks E kebutuhan bahan baku dikalikan dengan harga bahan baku di matriks C. Di matriks C. Saya tuliskan lagi di sini. Dikalikan matriks C vektor baris ya. Hasilnya langsung aja kalian kalikan hasilnya di sini. Jadi tadi kita coba
kita lihat kebutuhannya, ternyata jumlah biaya di pabrik Surabaya sebesar 2.235.000 dan di pabrik Jakarta sebesar 1.644.000. Selanjutnya untuk matriks ya, tadi yang nomor 3 tadi kalian disuruh mencari matriks biaya ya. Matriks biaya di sini ketemu vektor baris ya. Kemudian kita mencari matriks untuk penjualan produk. Berarti matriks G ya, karena yang terakhir matriks F. Kita cari matriks G. Untuk mencari berapa sih penjualan barang di Surabaya dan di Jakarta, maka yang kita butuhkan adalah apa? Ya, yang kita butuhkan adalah jumlah produksi. Ya, kita coba lihat jumlah produksi di mana ya. Nah, jumlah produk di Surabaya dan Jakarta di sini ada di matriks B. Jadi kita tuliskan di sini rumusnya matriks G adalah matriks B dikalikan harga jual. Harga jual tadi matriks apa? Ya, harga jual tadi matriks D yang menunjukkan harga jual masing-masing produknya. Ya, harga jual masing-masing maskernya ya. Oke, berarti di sini kita coba D dikalikan dengan D. Sehingga matriks G kita bisa temukan hasilnya. Untuk Surabaya, hasil penjualannya adalah 3.050.000 ya. Jakarta 2.240.000. Kemudian yang berikutnya, kita diinstruksikan untuk mencari laba atau profit. Ya, rumus dari profit adalah jumlah pendapatan atau penjualan dikurangi dengan biaya ya atau pengeluaran. Sehingga ini mudah saja kita tinggal menghitung matriks hasil pendapatannya dulu ya atau penjualannya dulu, matriks G-nya. Matriks G dikurangi matriks F. Ini ya. Diketahui hasilnya untuk Surabaya profitnya 815.000, untuk Jakarta 596.000. Sehingga profit yang terbesar adalah Surabaya. Selesai sudah contoh untuk menyelesaikan persoalan bisnis atau ekonomi dengan operasi matriks. Sekian. Baik, demikianlah tadi videonya ya. Kita akan lanjutkan ke bagaimana penjelasan matriks selanjutnya. Jadi, video tadi itu menjelaskan lebih banyak mengenai aplikasi soal-soal matriks dalam bisnis ya. Oke, kita akan lanjutkan ke perkuliahan kita.
Nah, ini juga ada beberapa contoh mengenai yang kita sebut dengan matrik ya. Jadi sebuah industri elektronik yang memproduksi TV, di sini kita lambangkan TV itu dengan T ya, VCD player dengan V, dan tape kompo itu dengan K. Nah, dalam seminggu itu dapat menyalurkan produknya melalui 3 toko eceran, yaitu toko 1, 2, dan 3. Ya, diingat lagi, TV itu T, VCD itu V, dan juga tape kompo itu adalah K. Toko eceran 1 dia memiliki persediaan 30 TV, 40 VCD, dan 60 tape kompo. Sementara toko eceran 2, dia memiliki persediaan 50 TV, 60 VCD, dan 20 tape kompo. Toko eceran 3, dia memiliki 25 TV, 10 VCD, dan 70 tape kompo. Nah, bila harga jual per unit ya untuk TV adalah 2 juta rupiah, VCD player adalah 1 juta rupiah, dan juga tape kompo adalah 1,5 juta rupiah, maka Anda harus menyatakan beberapa jawaban di bawah ini. Silakan di capture ya teman-teman ya, karena saya nggak akan bagi slide ya, jadi silakan kalian capture. Nah, di sini nyatakan persediaan barang elektronik tersebut dalam Q. Ya, nyatakan harga jual dalam P, dan juga jika semua persediaan tersebut terjual habis, hitunglah total penjualan dari persediaan barang-barang elektronik pada masing-masing toko melalui operasi matrik. Nah, kita akan lihat bagaimana tata cara perhitungannya. Oke, sekarang A ya. A tadi nyatakan persediaan barang dalam bentuk matrik. Nah, kalian di sini ya diketahui tadi toko eceran 1 30 TV, 40 VCD, dan 60 tape kompo. Eceran 2 50 TV, 60 VCD, dan 20 tape kompo. Sedangkan toko eceran 3 ada 25 TV, 10 VCD, dan 70 tape kompo. Sehingga kita membuat T, V, dan K dalam matrik seperti ini. Jadi dibagi per kolom. Toko eceran 1 tadi 30 TV, ya kan? VCD-nya 40 dan tape komponya 60, toko eceran 2 50 TV, VCD 60 dan tape kompo 20, dan toko eceran 3 adalah TV 25, VCD 10 dan kompo 70. Atau kita nyatakan dia persediaan barang dalam bentuk Q ya, di mana dia seperti ini hasil akhirnya. Oke, mudah sekali ya teman-teman ya untuk soal yang A. Kita cemak lagi soal yang B. Nyatakan harga-harga jumlah barang elektronik tersebut P dalam bentuk matrik. Jadi kita akan menyatakan harga. Nah, kita lihat lagi di soal. Di sini sudah ada harga benar? Ya. Harga jual per unit TV 2 juta dalam juta rupiah, VCD 1 dalam juta rupiah, dan juga tape kompo 1,5. Sehingga kita urutkan mereka ini dalam satu baris tegak lurus, yaitu TV, VCD, dan kompo. 2, 1, 1,5. Wah, ini sangat mudah sekali ya. Nah, sekarang kita akan lihat jika semua persediaan tersebut terjual habis. Hitunglah total penjualan dari persediaan barang-barang elektronik tersebut. Kita sudah tahu Q-nya berapa, sudah tahu P-nya berapa ya. Sehingga mudah sekali kita untuk mencari revenue atau total revenue ya. Nah, revenue itu merupakan hasil perkalian antara P dan Q ya, sehingga A dan B itu kita kalikan. Nah, seperti ini ya. Revenue R1, R2, R3. Oke, revenue adalah perkalian dari yang A tadi dan B ya, atau persediaan dan juga harga jual, sehingga dia akan dikali. Oke, ini dikali dengan ini ya, seperti itu. Nah, hasil perkaliannya adalah ini. Kan kita sudah membahas hasil perkalian ya, teman-teman. Jadi silakan diamati lagi hasil perkalian yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi total penjualan masing-masing toko eceran tersebut adalah toko eceran 1 dan 2 masing-masing sebesar 190, sementara yang toko 3 adalah 165 ya. Jadi ini 190 toko 1, 190 toko 2, dan 165 itu untuk toko ketiga. Oke. Nah, di sini kita akan lihat lagi beberapa macam contoh yang ada. Pertama,
Oke, dalam satu hari sebuah toko pakaian berhasil menjual 6 kemeja dengan merek A, ya. 6 kemeja merek A. Ingat, 6 merek A, 10 merek B, dan 4 kemeja merek C. Ya, harga jual per kemeja A tadi ada 6 dengan harga jual 80.000, kemeja B ada 4 dengan harga jual 100.000, dan kemeja C ada 4. Kemeja beres 10 ya. Kemeja ada 4 dengan harga jual 120.000. Nah, kita akan lihat harga pokok. Harga pokok penjualan itu adalah harga modalnya ya. Harga pokok penjualan adalah 60.000 untuk kemeja A, 85 untuk kemeja B, dan juga 95.000 untuk kemeja C. Maka dari itu kita akan melihat di sini sajikan masing-masing variabel persediaan harga jual dan harga pokok dalam bentuk matriks secara terpisah. Jadi kita akan buat matriks untuk persediaan sendiri, harga jual sendiri, dan juga harga pokok sendiri. Silakan di capture ya. Lalu hitung total penjualan dan total harga pokok kemeja-kemeja tersebut, dan juga hitunglah total laba yang diperoleh untuk toko tersebut. Kita akan selanjutnya silakan di capture ya. Nah, ini di capture dan dikumpulkannya hari ini ya teman-teman ya. Dikumpulkannya minggu depan. Jadi kalian silakan di capture, lalu nanti pengumpulan tugasnya melalui link yang akan di-share oleh Komti ya. Selanjutnya, nomor 2. Di sini kita lihat sebuah perusahaan manufacturer yang menghasilkan 4 jenis produk barang A, B, dan C dan D menyalurkan produknya melalui 3 distributor ya. Barangnya ada 4 tapi distributornya ada 3. 1, 2, 3. Untuk distributor 1 disalurkan barang A sebanyak 3 unit, barang B 2 unit, dan barang C 1 unit. Melalui distributor 2 disalurkan barang A sebanyak 5 unit, barang B 6 unit, dan barang C sebanyak 4 unit. Sedangkan untuk distributor ketiga itu disalurkan 5 unit barang A, 8 unit barang B, dan 10 unit barang C. Oke? Jangan lupa di capture, nanti kalian akan ketinggalan ketika kalian tidak meng-capture. Lalu di sini pertanyaannya, nyatakan banyaknya produk yang disalurkan dalam bentuk matrik. Jika harga per unitnya ada 1, 2, 3 dolar, dan 4 dolar, sehingga hitunglah nilai persediaan barang pada distributor 1. Yang ditanya hanya distributor 1. Persediaan barang adalah Q. Oke ya. Nah, silakan kalian catat soalnya dan akan dikumpulkan pada minggu depan melalui link yang akan diberikan oleh Komti. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana persamaan linear simultan dan aplikasinya dalam ekonomi bisnis. Kita lihat dulu di sini, persamaan linear simultan ya. Jadi suatu sistem persamaan linear itu terdiri dari M persamaan dan N variabel yang tidak diketahui. Jadi kita lihat di sini ini ada persamaan ya, ada ada M persamaan dan N variabel yang tidak diketahui. Begitu ya. Misalnya nih, ini M, ini N ya. A11 ini M, ini N. Ya. A12 ini M, ini N, ini N ya. Oke, begitu ya. Dan ini M. Jadi perhatikan ya. Hingga ke AM1X1, AM2X2, sampai ke AMN, XN, dan KM. Jadi koefisien-koefisiennya seperti itu. Disebut dengan persamaan simultan. Jadi bila suatu sistem persamaan memiliki pernyataan simultan, maka persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian yang simultan atau disebut persamaan yang tidak konsisten. Oke, kita cek kembali di sini. Kalian perhatikan dengan baik ya teman-teman ya. Nah, di sini A ya. A kita sajikan dalam matriks koefisien atau AIJ. Selanjutnya X itu vektor kolom variabel XI, sehingga kalau XI kita masukkan X1, X2 sampai ke XN tergantung berapa banyak kolomnya ya. Lalu K itu K1, K2 sampai KM itu adalah vektor kolom konstanta untuk KJ. Maka kalian lihat dulu J-nya berapa banyak sehingga M-nya ini nanti jumlahnya sejumlah itu. Nah, sekarang kita lihat apa problem yang ada dari persamaan simultan ini. Nah, ini adalah matriks untuk koefisien AIJ, sehingga persamaannya AI-nya ada 1, J-nya ada 1, sampai ke MN ini nanti. Ya, makanya ditulis berdasarkan kolom dan baris seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Selanjutnya, X ini merupakan vektor kolom variabel XI, sehingga dia diisi dengan pernyataan X1, X2 hingga ke XN tergantung berapa yang diketahui. Dan K adalah vektor kolom konstanta, di mana K1, K2 sampai ke KM hingga yang kita ketahui. Nah, oleh karena itu, bila masing-masing koefisien AIJ dan masing-masing konstanta
KJ itu diketahui ya. Kalau ini kan masih huruf-huruf ya. Kalau kita sudah tahu berapa angkanya, maka sistem persamaan tersebut memiliki solusi. Maka melalui operasi matrik harga dengan XI hingga dari X1 sampai ke N dapat dihitung. Tapi kalau dia tidak ada angkanya, masih dalam bentuk konstan, dalam bentuk ini doang KM, KN, tidak ada angkanya, maka dia tidak bisa dihitung. Oke, clear ya. Jadi suatu sistem persamaan linear M kali M akan mempunyai 3 kemungkinan solusi. Ya, ingat, ini dari kolom dan baris ya. Nah, yaitu tidak memiliki solusi, 2 tepat satu solusi yang disebut solusi tunggal, dan 3 banyak tak hingga atau solusinya tidak hingga. Ya, oke, kita lihat solusi dari problem ini. Dari problem ini solusinya ya seperti ini. Ya, solusinya seperti ini. Tapi kalau dia masih berbentuk angka-angka seperti lambang-lambang seperti ini, tidak ada angkanya, maka akan sulit kita mengetahui hasil sesungguhnya ya. Sehingga AX itu akan sama dengan K. Maka ini dikali ini akan sama dengan K. Ini tidak akan ketemu solusinya kalau tidak ada angka-angkanya ya, teman-teman. Nah, makanya ini disebut dengan persamaan simultan. Oke, kita akan cek bagaimana contohnya. Jadi di sini ada contoh persamaan simultan. Untuk sistem persamaan linear berikut, kita akan menyusun persamaan matriknya. Nah, ini ada suatu persamaan simultan di mana 2x1 dikurang x2 sama dengan 4. Kita lihat di sini koefisien x1 adalah 2, koefisien x2 adalah negatif 2, dan juga di sini k-nya adalah 4. Ya. Nah, ini x1 ini punya koefisien 1, x2 punya koefisien 2, dan k-nya adalah negatif 3. Sehingga matrik koefisien A itu adalah 2, 1, diambil dari sini ya, 2, 1, min 1, dan 2. Kita pindahkan di sini, 2, 1, min 1, dan 2. Sementara variabel X-nya tetap ya, X1 dan X2. Dan bagaimana dengan vektor konstanta atau K-nya? Itu kita ambil dari sama dengannya ini, jadi 4 min 3. Maka matriknya AX sama dengan K, bisa kita buat A dikali X akan sama dengan K. Nah, 2, 1, 1, 2. X1, X2 akan sama dengan 4 min 3. Sehingga ini punya penyelesaian. Kecuali kalau ini tidak ada angkanya, maka akan sulit kita mencari penyelesaiannya. Nah, sekarang bagaimana dengan persamaan linear yang memiliki 2 variabel. Nah, kita lihat di sini ya, teman-teman, dilihat dengan baik. Ini ada A1, X1, B1, Y1 sama dengan C. A2X plus B2Y sama dengan C2. Contoh seperti ini. X tambah Y ada 9. Berarti ini 1X, 1Y sama dengan 9. Ya. 1X min 1Y sama dengan 5. Maka persamaannya dapat kita nilai sebagai berikut. X tambah Y adalah 9. X min Y adalah 5. Sehingga kalau kita kurangkan ini, X kurang X habis, X dikurang min Y itu akan menjadi 2Y. Sehingga 9 dikurang 5 adalah 4, maka Y-nya adalah 2. Ya, bila Y2 didistribusikan ke persamaan yang satu, yaitu X plus Y, maka kita akan masukkan ke persamaan satu ini, X tambah 2, maka X-nya adalah 7. Jadi penyelesaian simultan dari sistem persamaan ini adalah X sama dengan 7 dan Y sama dengan 2 dari persamaan 1 dan 2. Nah, bagaimana dengan contoh lainnya? Nah, ini ada contoh lainnya lagi. Perhatikan dengan baik ya. Contoh ini 2X min Y sama dengan 4, X plus 2Y sama dengan 3. Nah, ini contohnya masih sangat sederhana. Nah, kalian ulangi ya, pengerjaannya seperti yang di sini tadi, sederhana sekali ya. Maka akan menghasilkan X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 2. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sistem dengan 3 persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau 3 variabel maka jumlahnya adalah 3. Ini tidak berbeda dengan persamaan-persamaan sebelumnya. Gitu ya. Nah, semuanya sistem persamaannya itu sama. Kalau pakai metode substitusi ya substitusi. Gitu ya. Oke, kita lihat apakah sistem persamaan tersebut memiliki penyelesaian. Oleh karena itu kita akan cek terlebih dahulu bagaimana penyelesaian yang menggunakan matrik. Nah, diketahui ini ada soal ya, 3x1 ditambah dengan 2x2 ditambah x3 itu hasilnya adalah 5. X1 ditambah x2 tambah x3 itu hasilnya adalah 2. Sehingga penyelesaiannya, kita akan lihat penyelesaiannya seperti ini. Penyelesaiannya
A itu kita ambil dari sini 3, 1, 2, 1, dan juga 1, 1. Sementara sementara AK itu akan kita buat seperti ini, 3, 2, 1, ini hasilnya 5, 2 ya, sehingga rank metriknya akan dibuat seperti ini ya, 3, 2, 1, 1, 1, ya ketika H, 1, 2, inverse-nya ada min 3, sehingga kita bisa membuatnya di sini ya, dengan range ini ya, maka banyak keseluruhan baris yang dikurangi pada baris 0 itu adalah 2. Oke, sekarang bagaimana dengan rank matrik yang gandeng ya? Ini rank matrik yang gandeng. Oke, nah, diperhatikan baik-baik ya. Jadi RA untuk AK sama dengan 2, berarti K sama dengan 2, oleh karena itu K sama dengan 2 kurang dari N sama dengan 3. Karena N merupakan banyak variabel dalam persamaan, maka sistem persamaan memiliki penyelesaian banyak yang tak terhingga. Oke, nah seperti itu ya. Nah selanjutnya ini juga ada penyelesaian lagi dari satu soal, ini saya sampaikan soal selanjutnya. Ini untuk dua variabel ya, 2x plus 3 ya sama dengan 7, 4 per 6 ya sama dengan 13, jadi 2, 3, 4, 6. Jadi AK-nya 2, 3, 4, 6, K-nya tadi 7 dan 13. Kita lihat rank A itu 2, 3, 4, 6. Ya, kalau diinverskan yang diinverskan dengan H21 min 2, bukan inverse ya, dilakukan ring seperti ini, maka dia akan 2, 3, 0, 0. Jadi banyaknya keseluruhan baris, banyaknya baris 0, 2, 1, maka dia akan ada 1. Begitu juga dengan yang lain. Oke, untuk lebih mudahnya kita melihat YouTube lagi ya. Ini sama dengan yang sebelumnya. Untuk matriks untuk matriks persamaan simultannya. Ya, kayak kita coba buka di YouTube-nya terlebih dahulu. Coba menyelesaikan soal pangkat 1 dengan ruas kanan yang konstan linear simultan. Let's get started. Kita akan Oke, baik. Saya akan mulai untuk share video. Kalian bisa cek videonya ya. Silakan disimak dengan baik. menyelesaikan soal persamaan linear simultan atau PLS dengan menggunakan perhitungan matriks. Persamaan linear simultan adalah himpunan persamaan yang mengandung beberapa variabel yang hanya berpangkat 1 dengan ruas kanan yang konstan sehingga disebut sebagai simultan. Saya akan coba menuliskan soal persamaan linear simultan yang harus kita selesaikan dengan operasi matriks. Jika kita menemukan soal seperti ini, biasanya yang harus kita cari adalah berapa X, berapa Y, dan berapa Z. Seperti ini kan? Nah, kita coba menyelesaikan dengan cara matriks, yaitu kita coba menggunakan
metode Cramer. Oke, caranya adalah kita coba membuat persamaan linear ini ke dalam bentuk matriksnya dulu. Ya, kalau kita lihat di sini, maka kita lihat di sini ada 3 variabel, sehingga ketika kita mengubahnya menjadi bentuk matriks, maka akan ada matriks berukuran 3 kali 3. Yang akan kita cari X, Y, dan Z, sehingga nanti hasilnya harus sama dengan ini, 135, 90, 95. Oke, cara yang pertama adalah kita tentukan dulu determinannya. Ya, kita coba tentukan determinan dari matriks A. Di sini kita coba hitung dengan cara sarus lagi, ya, sehingga kita menemukan hasilnya yaitu 38. Nanti kalian coba cek sendiri di rumah, latihan sendiri-sendiri ya. Kemudian yang kedua, kita coba menentukan determinan dari variabel X. Ya, yang artinya di sini kita coba lihat ya. Variabel X di sini digambarkan di kolom pertama. Ini ya. Nah, cara Cramer adalah menggantikan matriks B. Ya, di sini kita coba, saya tuliskan di sini matriks B. Kita coba menggantikan posisi matriks B sebagai pengganti kolom pertama matriks A X. Ya, matriks A untuk variabel X. Ya, sehingga di sini saya bisa coba masukkan matriks B-nya ke kolom pertama ya sebagai pengganti. Seperti ini ya. Kemudian untuk kolom keduanya tetap bentuknya. Ya, tetap angkanya ya, tetap angkanya. Yang diganti hanya kolom pertama saja. Nah, kemudian kita cari determinannya tetap dengan cara sarus, ya, tetap pakai sarus lagi. Dan di sini kita ketemu determinannya adalah 380. Ya. Tadi kalau determinan matriks A-nya 38, determinan matriks A variabel X 380. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari determinan matriks A variabel Y. Ya, cara Cramer sama ya. Kita coba memasukkan matriks B untuk menggantikan kolom kedua matriks A. Sekarang ini yang digantikan, ya. Oke, yang digantikan sekarang kolom keduanya, sehingga kolom pertamanya tetap, angkanya tetap, kemudian matriks B-nya masuk menggantikan kolom kedua sebagai kolom matriks variabel Y. Kita cari lagi determinannya, di sini ketemu hasil 190. Ya, pakai lagi cara sarus. Oke. Kemudian yang terakhir, kita mencari determinan dari variabel Z. Ya, caranya sama, tapi kalian tinggal menggantikan matriks B-nya ini, menggantikan ke kolom ketiga, ya, kolomnya variabel Z. Ya, sehingga di sini yang diganti cuman kolom ketiganya saja.
ketemu hasilnya 760. Tetap pakai cara sarus. Oke ya, kalau sudah ketemu semua ya variabel X, Y, dan Z-nya ya. Maksud saya kalau sudah ketemu determinan matriks X, Y, dan Z-nya, maka kita tinggal mencari, inilah stepnya ya, kita tinggal mencari berapa sih variabel X, ya, kemudian berapa variabel Y, dan berapa variabel Z. Ya. Kita tinggal tuliskan hasil dari matriks variabel X ya dibagi dengan determinan matriks A yang awal ya. Yang awal tadi sudah kita ketahui 38. Ya, kita tinggal bagi ya hasilnya 10. Kemudian tadi matriks variabel Y-nya 190 dibagi dengan determinan matriks A-nya. Ya. Ketemu hasilnya 5, kemudian matriks Z-nya 760 dibagi dengan determinan. Nah, kita ketemu hasilnya 10, 5, dan 20. Kita coba masukkan untuk ngecek atau untuk membuktikan apakah memang nantinya benar ya untuk hasil yang kita sudah dapatkan. Oke ya, jadi kita coba pembuktian dulu. Tadi untuk X-nya 10 ya, kemudian Y-nya 5 ya, kalikan. Tadi saya langsung masukkan ke variabelnya. Kemudian untuk Z-nya 20. Ya, sehingga hasilnya sudah sama. Ya. Oke, sekian. Oke, baik. Itu dia tadi video yang mungkin akan lebih mempermudah teman-teman memahami mengenai matrik pada persamaan simultan. Ya, oke. Saya rasa cukup dulu kuliah kita pada hari ini. Maka saya punya hutang ke teman-teman yaitu analisis output input ya. Karena minggu depan itu kita sudah UAS dan kita masih kayak ketinggalan satu materi lagi. Makanya saya akan mengirimkan video ya. Kita nggak perlu kuliah. Kalian silakan download aja videonya untuk memahami lebih rinci tentang analisis output input pada persamaan matrik. Oke teman-teman, kuliah hari ini kita cukupkan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat belajar dari mana saja. Silakan di-download materinya itu hanya berlaku sampai 24 jam saja. Jadi kalau lebih dari 24 jam itu materinya udah nggak ada lagi ya di link tersebut ya. Oke, terima kasih. Demikian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.